Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys. Kali ini gue bakal ngebahas light novel Mahoka Koko no Retosei volume ke-30 chapter kedua. Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa identitas Tatsuya sebagai penyihir kelas strategis hampir saja terungkap. Dan juga, Maya telah berencana untuk merekrut Kyoko menjadi bagian dari peneliti sihir keluarga Yotsuba. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, kapal perang USNA yang mengangkut Minami dan Minoru akhirnya sampai di pangkalan militer milik USNA, dan pangkalan itu berada di Hermes Atoll di Pulau Hawaii. Tetapi setelah kapal mereka sampai di sana, ternyata seluruh awak kapal termasuk Minoru, Minami, Raimon, dan Letnan Spica tidak diizinkan untuk turun dari kapal. Alasannya adalah karena Minoru dan Minami tidak dikenali sebagai salah satu dari tentara atau warga USNA. Karena jika mereka diketahui bukan bagian dari militer USNA, maka mereka akan dianggap sebagai penyusup. Setelah itu, Letnan Spica lalu bilang kepada mereka bahwa dia akan bernegosiasi terlebih dahulu ke markas utama Stars untuk meminta izin agar Minoru dan Minami diizinkan untuk keluar dari kapal dan masuk ke pangkalan militer. Dan Spica juga bilang butuh waktu seminggu sampai izin itu akan dikeluarkan. Minoru dan Minami yang mendengar hal itu, mereka hanya bisa terdiam dan tidak punya pilihan selain menerima perintah dari Spica. Di sisi lain, di rumah Tatsuya saat ini, Tatsuya akhirnya telah mendapatkan lokasi di mana keberadaan Minami dan juga Minoru. Tatsuya telah berhasil menemukannya dengan menggunakan elemental sight miliknya. Tatsuya di sini melihat jika Minami dan Minoru sudah sampai di pangkalan militer milik USNA di Hermes Atoll. Lalu, Tatsuya memutuskan untuk memberitahu Lina dan juga Miyuki tentang lokasi Minami dan juga Minoru kepada mereka berdua. Lalu Lina bertanya kepada Tatsuya apa yang akan Tatsuya lakukan setelah ini. Tatsuya pun lalu menjawab bahwa dia berniat untuk segera pergi ke lokasi itu di mana Minami dan Minoru berada. Dan Tatsuya berharap jika ibunya, yaitu Maya, segera mengirimkan kendaraan yang dapat membawa dirinya ke Pulau Hawaii. Setelah itu, pembicaraan pun selesai. Keesokan harinya, di SMA pertama, saat istirahat makan siang, Miyuki saat ini sedang makan siang bersama teman-temannya di ruangan OSIS. Tapi tiba-tiba, ada sebuah pesan masuk ke terminal milik Miyuki, dan Miyuki pun langsung membacanya. Miyuki yang membaca pesan itu, dia pun menjadi sangat terkejut, karena pesan itu berasal dari rumah utama Yotsuba. Dan isi pesan itu adalah undangan untuk Miyuki untuk menghadiri jamuan makan malam bersama di sebuah hotel. Dan Miyuki diperintahkan untuk mengajak Lina juga. Dan juga Miyuki telah diberitahu bahwa Tatsuya juga sudah dikirimi pesan yang sama. Setelah sekolah berakhir, Miyuki dan Lina pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah dan bersiap-siap untuk menghadiri undangan dari rumah utama. Setelah mereka sampai di rumah, mereka disambut oleh Tatsuya. Tatsuya lalu menyuruh Lina dan Miyuki untuk segera bersiap-siap, karena mereka akan segera berangkat ke perjamuan makan malam. Tidak lama, akhirnya mereka pun telah siap untuk berangkat. Dan mobil sedan yang telah disiapkan oleh Hyogo juga sudah siap untuk mengantarkan mereka bertiga menuju ke lokasi perjamuan makan malam itu. Setelah itu, mereka pun akhirnya berangkat
menuju ke lokasi perjamuan. Tidak lama, sampailah mereka ke lokasi perjamuan makan malam, dan itu dilakukan di sebuah hotel. Saat Tatsuya dan yang lainnya turun dari mobil, mereka pun disambut oleh salah satu pelayan, dan pelayan itu langsung mengantarkan Tatsuya dan yang lainnya menuju ke sebuah ruangan. Tidak lama, akhirnya Hayama pun datang ke ruangan itu, dan Hayama membawa 2 orang tamu yang terlihat memiliki wajah yang bukan orang Jepang. Kedua orang itu adalah seorang pria tua, dan juga satunya adalah seorang wanita muda berpenampilan seperti sekretaris. Di sisi lain, Lina yang melihat 2 orang itu, dia pun menjadi sangat terkejut dan hampir berteriak karena dia tahu tentang orang itu, karena orang itu cukup terkenal di USNA. Lalu, Hayama pun langsung memperkenalkan orang itu kepada Tatsuya dan juga Miyuki. Hayama bilang bahwa orang itu adalah Yang Mulia Wyatt Curtis, seorang senator dari USNA. Tatsuya juga langsung memperkenalkan dirinya dan juga Miyuki kepada Curtis. Setelah itu, Lina juga memperkenalkan dirinya kepada Curtis. Lina bilang bahwa namanya adalah Angelina Kudosels. Di sini Curtis sangat mengenal Lina. Dia tahu jika Lina itu adalah Mayor Anji Sirius, komandan dari Stars. Setelah itu, mereka pun akhirnya duduk dan mulai pembicaraan. Setelah mereka semua duduk, Curtis pun lalu memberitahu Tatsuya dan yang lainnya juga jika dirinya adalah kerabat dari Mayor Benjamin Kanopus, orang terkuat kedua dari Stars dan bawahan dari Mayor Anji Sirius. Lina yang mendengar hal itu, dia tidak kaget sama sekali karena dia sudah tahu tentang hal itu. Curtis pun langsung memulai pembicaraan intinya. Curtis bilang ke Tatsuya bahwa dia memiliki sebuah saran yang lebih nyaman untuk Tatsuya agar dia bisa sampai ke Pulau Hawaii dengan sangat aman. Curtis bilang bahwa dia memiliki sebuah kapal perang untuk membawa Tatsuya ke Pulau Hawaii. Lina dan Miyuki yang mendengar hal itu, mereka hanya bisa terdiam karena mereka terkejut bahwa Curtis memberikan penawaran yang sangat baik. Tapi Tatsuya di sini tidak sepenuhnya percaya kepada Curtis. Tatsuya lalu bertanya kepada Curtis apa tujuan dan motif Curtis sehingga Curtis mau membantu dirinya. Curtis pun lalu langsung menjawab jika dia ingin Tatsuya membebaskan Kanopus dari penjara Midway. Dan Curtis juga menawarkan Tatsuya sebuah penawaran. Curtis bilang bahwa dia juga akan menyelesaikan semua konsekuensi yang akan terjadi karena tindakan Tatsuya di Pulau Hawaii. Dan Curtis juga bilang ke Tatsuya bahwa walaupun dia bersedia untuk memberi tumpangan kapal kepada Tatsuya, tapi kapalnya itu tidak akan dapat berpartisipasi dalam penyerangan itu karena penyerangan itu dilakukan terhadap fasilitas negara milik mereka sendiri. Tetapi Curtis berjanji kepada Tatsuya bahwa dia akan memberikan dukungan penuh kepada Tatsuya dalam hal persediaan, dan sebagai gantinya Curtis akan menyerahkan penyerangan penjara Midway dan pangkalan Hermes kepada Tatsuya dan orang-orang dari Yotsuba. Di sini Tatsuya berpikir bahwa yang dikatakan oleh Curtis kemungkinan adalah benar, karena Curtis sendiri adalah seorang politisi yang memiliki pengaruh sangat kuat pada intelijen eksternal militer USNA. Setelah itu, Curtis pun meminta Tatsuya untuk tidak khawatir, karena walaupun Tatsuya adalah tokoh utama yang bertanggung jawab terhadap serangan penjara Midway dan juga pangkalan Hermes, Curtis berjanji bahwa dia akan menggunakan seluruh pengaruhnya untuk menghilangkan konsekuensi yang akan terjadi kepada Tatsuya setelahnya. Tatsuya yang mendengar hal itu, dia akhirnya mengerti. Tapi Tatsuya lalu bertanya kepada Curtis, kenapa Curtis sampai sejauh ini melakukan sesuatu hal untuk membantu Kanopus yang hanya sebagai kerabat dekatnya saja. Curtis pun lalu menjawab bahwa ini soal harga diri
dan penghormatan. Karena jika dia kehilangan kehormatan, maka itu bisa dianggap jika dia juga kalah dalam politik. Karena salah satu kerabatnya yang dipenjara dan ditahan itu termasuk penghinaan untuk dirinya. Dan politisi tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dan Curtis juga lalu memberitahu Tatsuya alasan lainnya kenapa dia ingin membebaskan kerabatnya, yaitu Canopus. Curtis bilang bahwa saat ini militer USNA sudah terkontaminasi dengan parasit, dan penularan parasit dimulai oleh STARS. Curtis juga bilang bahwa produksi parasit sudah berhenti, tapi pengaruhnya masih terus bertambah. Dia tidak mau Canopus juga terpengaruh oleh parasit, dan Curtis juga berkeinginan untuk melenyapkan semua parasit, termasuk parasit yang sudah membantu menyelamatkan Minoru, dan parasit itu adalah Raymond Clark. Lalu Curtis bertanya kepada Tatsuya, bisakah Tatsuya juga melenyapkan parasit Raymond Clark? Tatsuya pun menjawab bahwa dia yakin pasti dia akan bisa melenyapkannya dalam perjalanan mencapai tujuannya. Curtis yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat senang dan bilang ke Tatsuya bahwa jika mereka berdua mendapatkan hasil yang diinginkan, maka Curtis tidak akan keberatan untuk membuat hubungan baik di masa depan dengan keluarga Yotsuba. Dan Curtis juga bilang bahwa jika rencana mereka berdua ini berhasil, maka dia berjanji bahwa faksinya akan sepenuhnya mendukung Miyuki jika nantinya Miyuki sudah menjadi kepala keluarga Yotsuba. Di sini Tatsuya sedikit terkejut karena penawaran ini. Tatsuya berpikir jika misi ini berhasil, maka senator USNA dan politisi kuat dari USNA akan menjadi pendukung dari Miyuki. Setelah itu, Tatsuya pun lalu bertanya kepada Hayama, apakah ibunya, yaitu Maya, setuju dengan hal ini. Hayama pun langsung menjawab jika Maya sudah tahu tentang hal ini dan dia setuju. Tatsuya yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang ke Curtis bahwa dia bersedia untuk mengambil tugas ini untuk menyelamatkan Canopus dari penjara Midway. Curtis pun lalu berterima kasih kepada Tatsuya, dan Curtis bilang ke Tatsuya bahwa kapal perang USNA yang akan membawanya ke Pulau Hawaii akan tiba 3 hari lagi di Pulau Miyaki, dan Curtis akan mengabarinya lagi jika semuanya sudah siap. Dan akhirnya pembicaraan pun selesai. Keesokan harinya, Kazama tiba-tiba dipanggil ke ruangan Jenderal Saeki. Saeki lalu bertanya kepada Kazama, apakah Kazama tahu tentang senator dari USNA, yaitu Wyatt Curtis. Kazama pun lalu menjawab. Kazama bilang bahwa dia hanya tahu jika Curtis adalah seorang politisi yang sangat berpengaruh. Dan menurut rumor, dia adalah seorang direktur yang mengendalikan CIA dari belakang layar. Lalu Kazama bertanya kepada Saeki, kenapa Saeki bertanya tentang hal itu kepada dirinya. Lalu Saeki pun menjawab, jika kemarin Curtis telah berkunjung ke Jepang dan itu bukanlah kunjungan resmi. Kazama yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Saeki, ada perlu apa Curtis mengunjungi Jepang? Tapi Saeki bilang bahwa intelijen Jepang tidak dapat mendapatkan informasi tentang kegiatan apa yang dilakukan Curtis di Jepang. Tapi Saeki bilang bahwa tadi malam Curtis sudah melakukan kontak dengan keluarga Yotsuba. Kazama yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Saeki bilang bahwa orang dari Yotsuba yang berbicara dengan Curtis adalah Hayama, pelayan dari Yotsuba. Kazama pun lalu bilang bahwa jika itu hanya seorang pelayan dari salah satu keluarga dari Ten Master Clan, maka mereka tidak seharusnya khawatir. Tapi Saeki yang mendengar hal itu, dia menjadi sangat dingin. Saeki bilang ke Kazama bahwa Hayama tidak bisa diremehkan, karena Hayama telah secara diam-diam berperan penting dalam peperangan Yotsuba dengan negara dahan. Dan Hayama bisa disebut sebagai perwira belakang.
yang membantu Yotsuba Genzo dalam memilih target serangan yang sangat efektif. Dan Hayama memiliki julukan sebagai rubah perak dan ahli strategi dari keluarga Yotsuba. Kazama yang mendengar hal itu, dia hanya bisa terdiam dan memutuskan untuk mengganti topik pembicaraan. Kazama bilang ke Saeki bahwa kemungkinan Curtis menemui Yotsuba karena dia ingin meminta bantuan Yotsuba dalam memberantas parasit di USNA. Dan Saeki pun akhirnya memiliki kesimpulan. Saeki berpikir bahwa Curtis menginginkan bantuan dari Tatsuya untuk dapat menghancurkan parasit di Pulau Hawaii. Di sini, Saeki sangat merasakan kesal. Saeki lalu bilang ke Kazama bahwa mereka tidak bisa membiarkan Tatsuya melakukan hal seperti ini. Saeki khawatir jika salah satu penyihir Jepang ikut campur dalam urusan internal USNA, maka itu akan memicu kesalahpahaman. Tapi sebenarnya di sini, Saeki hanya tidak mau jika Yotsuba memiliki ikatan yang kuat dengan dunia politik dari luar negeri. Lalu Saeki menyuruh Kazama untuk menghubungi Tatsuya. Tapi di sini Saeki berbicara sebagai atasan dari Tatsuya. Jadi dia menyuruh Kazama untuk menelpon bawahannya, yaitu petugas khusus Oguro, untuk datang menemui mereka di kantor Brigade 101. Tapi Kazama lalu bilang ke Saeki bahwa untuk menelpon Tatsuya dan menyuruhnya datang, haruslah memiliki alasan yang jelas. Saeki pun lalu menyuruh Kazama untuk bilang ke Tatsuya jika alasannya menyuruh Tatsuya untuk bertemu adalah karena Saeki ingin membicarakan dan menghilangkan kecurigaan adanya kontak rahasia dengan pasukan asing. Kazama yang mendengar hal itu, dia sebenarnya sedikit kesal dengan Saeki, tapi dia tidak punya pilihan selain mematuhi perintah dari Saeki. Di sisi lain, di pangkalan militer Hermes, di sebuah kapal selam besar, Minami dan Minoru kedatangan beberapa tamu. Dan tamu itu adalah beberapa datasemen tentara USNA yang sudah diperintahkan untuk datang ke kapal selam ini. Bahkan Raimon dan Letnan Spica tidak mengetahui akan hal ini. Ternyata para tentara itu adalah faksi tentara yang tidak mendukung adanya parasit. Mereka menganggap bahwa Raimon dan yang lainnya hanyalah budak dari setan, yaitu parasit, dan bukan bagian dari tentara Amerika. Bahkan, kru yang ada di kapal selam koral, mereka juga dianggap sebagai rekan-rekan dari parasit. Karena semua kru yang ada di kapal selam koral adalah orang-orang yang mendukung pasukan parasit. Dan tiba-tiba datang lagi tentara sebanyak 60 orang yang siap bertempur dan telah bersiap untuk menyerang kapal. Lalu mereka pun langsung menyerang dan melubangi kapal selam itu dan masuk ke dalamnya. Semua awak yang ada di kapal selam koral, mereka sangat terkejut dengan serangan tiba-tiba itu. Saat ini, awak kapal koral berjumlah 120 orang, dan jumlahnya lebih banyak dari para prajurit yang menyerang mereka. Tetapi, walaupun mereka unggul dalam jumlah, mereka tidak mampu melawan serangan yang tiba-tiba. Dan akhirnya, para awak koral pun dibunuh satu persatu. Pasukan penyerangan itu berniat untuk menyapu bersih seluruh prajurit yang ada di kapal selam ini, karena mereka beranggapan bahwa mereka semua sudah terjangkit oleh parasit, karena mereka sudah lama bersama-sama dengan pasukan parasit Raimon dan yang lainnya. Dan para pasukan itu menggunakan peluru khusus yang disebut dengan peluru perak, yang sangat ampuh melawan makhluk astral atau hantu. Tapi ini belum teruji apakah efektif membunuh parasit. Dan 3 orang dari 60 pasukan penyerang itu, mereka adalah pasukan pengusir hantu atau biasa disebut dengan exorcist. Dan mereka adalah penyihir kuno dan dibantu oleh beberapa pastor dan juga pendeta, karena mereka menganggap jika parasit itu adalah hantu. Di sisi lain, pasukan penyerang juga mulai menyerang Minoru dan juga Minami. Dan juga komunikasi telepati milik parasit Minoru telah diblokir
sehingga Minoru tidak bisa menghubungi Spica dan juga Raimon. Dan juga sebaliknya, Raimon dan Spica tidak bisa menghubungi Minoru. Setelah itu, Minoru pun langsung melindungi Minami dan menyuruh Minami untuk tetap berlindung di belakangnya. Minoru pun langsung menggunakan sihir penghalangnya untuk menahan serangan dari pasukan penyerang. Dan Minoru pun mencoba menggunakan sihir penglihatan roh miliknya, yaitu salah satu kemampuan dari parasit, tapi ternyata gagal. Di sini, Minoru hanya merasakan jika ada 3 orang yang telah menyegel area itu, sehingga Minoru tidak dapat menggunakan kemampuannya. Dan ternyata sihir yang digunakan 3 orang eksorsis itu adalah sihir anti-iblis. Dan itu ternyata berhasil menekan Minoru. Tetapi Minoru terus berusaha untuk menyerang balik. Dan Minoru memutuskan untuk menggunakan sihir spark, yaitu sihir listrik yang paling sederhana. Dan sihir itu pun berhasil mengenai 3 penyihir eksorsis itu. Dan mereka pun jatuh seketika. Setelah itu, akhirnya Minoru pun telah mendapatkan kembali kendali atas pikirannya dan kemampuan sihirnya. Minoru pun lalu menggunakan lagi kemampuan mata rohnya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Tetapi saat Minoru sedang melihat-lihat keadaan, tiba-tiba Minami berteriak. Dan dalam sekejap, ternyata dirinya dan juga Minami sudah ditodong dengan 6 senjata laras panjang dan langsung ke arah mereka. Di sini, Minoru tidak tinggal diam. Minoru pun langsung menggunakan sihir listriknya, yaitu Spark, untuk menjatuhkan ke-6 penyerang itu. Dan dalam sekejap mereka pun tumbang. Tapi sebelum mereka tumbang, ternyata beberapa dari mereka masih sempat untuk menarik pelatuk dari senjatanya. Di sini Minoru tidak sempat menggunakan sihirnya. Tapi Minami yang mengetahui hal itu, dia pun langsung menggunakan sihir penghalangnya dan berhasil menahan peluru itu. Tetapi setelah peluru itu berhasil ditahan, Minami pun akhirnya jatuh ke lantai karena dia sudah memaksakan dirinya untuk menggunakan sihir. Padahal dia harusnya tidak boleh menggunakan sihir lagi karena area perhitungan sihirnya sudah rusak dan tidak bisa disembuhkan. Dan jika Minami memaksakan dirinya untuk menggunakan sihir, maka itu akan menyebabkan dirinya mati mendadak. Di sisi lain, Minoru yang melihat Minami tergeletak, dia pun langsung membuat sihir penghalang yang sangat kuat. Dan Minoru pun langsung mengambil Minami. Dan ternyata di sini Minami masih sadar. Dan Minami bilang ke Minoru bahwa dirinya baik-baik saja. Lalu tanpa sadar, Minoru pun memeluk Minami. Minoru tahu bahwa jika Minami menggunakan sihir, maka itu akan memperpendek umurnya. Setelah itu, Minoru pun sudah tidak peduli lagi dengan pertempuran yang sedang terjadi dan hanya fokus kepada Minami. Dan akhirnya pertempuran pun selesai sekitar 20 menit karena Letnan Zou Spica berhasil mengalahkan mereka semua. Zou Spica adalah pasukan Star Bintang 1 dan memiliki kekuatan tempur yang sangat hebat. Dan dia adalah pasukan terkuat setelah Lina dan Canopus. Dan pasukan penyerang pun akhirnya menyerah saat komandan mereka dikalahkan oleh Spica. Tidak lama, Raimon pun lalu menemui Minoru dan bertanya kepada Minoru bagaimana keadaan pacarnya, yaitu Minami. Minoru bilang bahwa Minami saat ini baik-baik saja dan sudah diberikan obat. Setelah pertempuran itu, akhirnya Minoru pun dan yang lainnya diizinkan untuk turun dari kapal dan diizinkan memasuki pangkalan militer Hermes. Lalu Minami pun langsung dibawa ke pusat medis di pangkalan itu. Setelah itu, Minoru pun pergi melihat pemandangan laut malam dan di sana juga ada Raimon. Minoru bilang ke Raimon bahwa Minami terluka karena dirinya, karena dia membiarkan Minami menggunakan sihirnya. Dan Minoru terlihat kecewa karena hal ini. Tapi Raimon lalu menghibur Minoru. Raimon bilang bahwa ini bukan kesalahan dari Minoru karena serangan itu tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi.
Lalu Raimon juga bilang ke Minoru bahwa dia akan berupaya dengan segala cara untuk menyembuhkan Minami. Minoru yang mendengar hal itu, dia sedikit agak lega. Tapi Minoru memberitahu Raimon bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkan Minami adalah dengan menjadikan Minami sebagai parasit. Raimon pun lalu bilang ke Minoru bahwa saat ini bukan saatnya untuk bimbang. Tapi Minoru lalu menjawab bahwa dia akan melakukannya sampai Minami sendiri yang menginginkannya. Dan Minoru juga bilang bahwa dia sudah berjanji kepada Minami bahwa dia tidak akan memaksanya. Raimon yang mendengar hal itu, dia hanya bisa terdiam. Di sisi lain, pada jam 8 malam, saat ini Tatsuya memutuskan untuk pergi ke kuil Yakumo sendirian saja. Karena sebelumnya, Tatsuya sudah meminta Yakumo untuk bilang ke Todo Aoba bahwa Tatsuya ingin bertemu dengannya. Dan Yakumo pun lalu menghubungi Tatsuya dan bilang bahwa Todo Aoba telah setuju untuk bertemu dengan Tatsuya pada pukul 9 malam. Setelah sampai di kuil, Yakumo pun langsung mengantarkan Tatsuya ke sebuah ruangan dan menyuruh Tatsuya untuk menunggu di sana. Tidak lama, Todo Aoba pun akhirnya juga datang ke ruangan itu. Setelah mereka semua duduk, Tatsuya langsung meminta maaf kepada Todo Aoba karena dia sudah lancang meminta Todo untuk datang menemui dirinya. Tapi Todo Aoba langsung bilang ke Tatsuya bahwa Tatsuya tidak perlu khawatir tentang hal itu. Di sini Todo memanggil Tatsuya dengan nama Yotsuba Tatsuya. Lalu Todo langsung bertanya kepada Tatsuya, ada perlu apa Tatsuya ingin bertemu dengan dirinya. Tatsuya pun langsung bilang ke Todo bahwa dia akan sepenuhnya menerima proposal yang sudah dibicarakan sebelumnya. Proposal itu tentang menjadikan Tatsuya sebagai alat pencegah perang untuk negara Jepang dan akan setuju untuk menjadi senjata utama milik Jepang dalam menghalau seluruh ancaman yang akan datang ke Jepang. Di sini maksudnya bahwa Tatsuya nantinya akan selalu berdiri di garis depan untuk mencegah semua invasi dan ancaman dari manapun, dan menjadikan Tatsuya sebagai alat untuk menakut-nakuti negara lain agar tidak berani menyerang Jepang. Dan jika Tatsuya setuju, maka Todo Aoba akan mendukung dana penuh kepada proyek escape milik Tatsuya. Dan ini telah dibahas di chapter-chapter sebelumnya. Buat kalian yang belum tahu tentang perjanjian apa yang telah dibuat Tatsuya dan juga Todo Aoba, silahkan tonton di chapter-chapter sebelumnya. Setelah itu, Tatsuya juga bilang ke Todo bahwa dia akan sepenuhnya mengundurkan diri dan keluar dari Brigade 101 dan melepaskan jabatannya sebagai perwira khusus Oguro. Tetapi di sini Tatsuya meminta kepada Todo untuk mengatur agar Tatsuya akan tetap bisa menggunakan kekuatan militer secara legal, walaupun dia sudah bukan lagi anggota militer. Todo yang mendengar hal itu, dia tidak marah. Dia malah tersenyum dengan penuh minat. Di sini, Todo tahu bahwa permintaan Tatsuya ini berhubungan dengan permintaan dari Curtis untuk menyerang penjara Midway. Lalu Todo berpikir, jika Tatsuya keluar dari Brigade 101, maka Tatsuya juga tidak akan bisa menggunakan kekuatannya secara bebas, dan hal itu akan sangat merugikan negara. Lalu Todo pun langsung menjawab permintaan dari Tatsuya. Todo bilang bahwa otoritasnya di Jepang akan sangat sulit memberikan hak istimewa kepada satu orang saja. Tapi Todo lalu bilang ke Tatsuya, jika Tatsuya berhasil di dalam misinya kali ini, maka Todo akan dengan senang hati mengatur semuanya untuk Tatsuya. Dan Todo akan memastikan Tatsuya tidak akan dituduh melakukan kejahatan apapun. Dan setelah itu, Todo lalu bertanya kepada Tatsuya, kenapa Tatsuya berselisih dengan Saeki. Tatsuya pun lalu menjawab bahwa Saeki tampaknya tidak setuju dengan kenyataan bahwa keluarga Yotsuba
memiliki hak atas Mayor Anji Sirius. Dan Tatsuya merasa bahwa dia tidak bisa mengikuti keputusan dari Saeki. Todo lalu bilang ke Tatsuya bahwa sejak kematian Kudo, Saeki menjadi begitu emosional dan hal itu tidak menyenangkan. Saeki sangat bermusuhan dengan Kudoretsu. Dan Todo juga bilang ke Tatsuya bahwa dengan keluarnya Tatsuya dari Brigade 101, itu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi negara. Karena kekuatan Tatsuya yang sangat besar tidak seharusnya ditempatkan di bawah kendali dari salah satu perwira militer. Tatsuya yang mendengar hal itu, dia pun hanya bisa terdiam. Dan Todo juga bilang ke Tatsuya bahwa dia memberikan kebebasan penuh kepada Tatsuya untuk melindungi negara dengan cara apapun yang nyaman bagi Tatsuya. Dan Todo juga mengizinkan Tatsuya untuk menerima permintaan dari Curtis, karena itu akan cocok untuk menunjukkan kepada dunia tentang kekuatan milik Tatsuya. Tapi Todo melarang Tatsuya untuk menghancurkan Midway secara total. Tatsuya hanya boleh menyerangnya dengan kadar yang wajar. Tatsuya yang mendengar hal itu, dia pun mengerti. Dan Todo juga bilang bahwa selama Sakurai Minami selamat, maka Tatsuya tidak perlu melakukan penghapusan dan penghancuran pada tentara USNA karena tidak ada gunanya. Dan juga Tatsuya jangan sampai menghapuskan keberadaan dari pangkalan militer itu, karena dengan menghilangnya pangkalan itu dari peta tidak terlalu berguna untuk Tatsuya. Tapi Todo tidak keberatan dengan penghapusan 1 atau 2 kapal induk milik mereka. Tetapi Todo juga meminta sesuatu permintaan kepada Tatsuya. Todo mau Tatsuya tidak membawa Minoru kembali ke Jepang dan meminta Tatsuya untuk mengabaikan Minoru. Karena Todo hanya ingin Minoru dibuang dari Jepang dan membunuh Minoru juga tidak ada gunanya. Dan Todo juga bilang ke Tatsuya bahwa biarlah USNA sendiri yang mengurus masalah itu, karena masalah itu terjadi di negaranya, termasuk masalah Minoru yang saat ini berada di USNA. Tatsuya pun akhirnya setuju. Dan Todo juga bilang ke Tatsuya bahwa dia akan mengatur semuanya tentang keberangkatan Tatsuya ke luar negeri dan meminta Tatsuya untuk tidak khawatir. Tatsuya pun lalu berterima kasih kepada Todo Aoba. Lalu Todo memanggil Yakumo. Todo meminta Yakumo untuk memberikan sesuatu barang kepada Tatsuya. Lalu Yakumo pun langsung memberikan barang itu kepada Tatsuya. Dan saat Tatsuya membukanya, ternyata di dalam barang itu sudah ada sebuah paspor untuk Tatsuya agar aman dalam perjalanan ke luar negeri. Dan alasan yang tertulis di paspor itu adalah untuk melakukan kerjasama di bidang teknologi di USNA. Di sini Tatsuya sangat terkejut bahwa ternyata Todo dapat melakukan hal yang sebesar ini. Setelah itu, pembicaraan pun selesai dan Tatsuya lalu berterima kasih kepada Todo Aoba dan juga Yakumo. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time di chapter selanjutnya. Bye bye.